102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Hai guys, balik lagi bersama aku Zahra yang akan menemani kalian sampai 5 menit ke depan. So today aku mau cerita lagi ke kalian tentang kelas radio di hari Kamis jam 13.00 minggu kemarin. Nah, mulai per hari Kamis kemarin ya teman-teman, kita udah mulai memasuki yang namanya diskusi kelompok atau presentasi. Nah, jadi kemarin itu udah mulai kelompok 1 maju nih. Nah, dan kelompok 1 itu membahas tentang sistem komunikasi. Wow, menarik juga ya guys ini ya, tema dari kelompok 1. Nah, tapi nggak cuma temanya aja yang menarik, tapi presentatornya juga seru-seru nih. Ada Kak Friska Bella, ada Kak Muhammad Syafril, Kak Yunia Rahmiati, Kak Sinji Siva, Kak Andini, Kak Fatih Zidan, dan terakhir ada Kak Ainun Nur Aini. Nah, dari yang tadi aku sebutin nih, mereka itu mempresentasikan di depan kelas tentang sistem komunikasi. Nah, karena kita ada di kelas radio, maka topik pertamanya adalah pengertian radio sebagai alat komunikasi. Apa sih radio itu? Radio komunikasi merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Sejak pertama kali ditemukannya oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari berbagai sistem telekomunikasi modern, termasuk telepon seluler. Wah, ternyata radio ini salah satu alat komunikasi yang tidak termakan zaman ya. Jadi dia terus ada dan sampai sekarang aja radio masih dipakai kan guys, di mobil, atau emang ada sekarang radio digital, atau ada radio di HP. Jadi benar-benar radio itu tidak tergerus oleh zaman. Nah, yang kedua ada sejarah radio di Indonesia. Perkembangan awalnya nih, radio di Indonesia itu pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1923. Pemerintahan Belanda mendirikan Nederlandes Indisch Radio Omroep Maatschappij atau disingkat jadi NIROM sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda. Selanjutnya, setelah NIROM berdiri, dilanjut ada stasiun radio swasta seperti Batavia Radio Vereniging atau BRV pada tahun 1925 dan Soloj Radio Vereniging atau SRV pada tahun 1933. Lalu pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, semua stasiun radio swasta diambil alih oleh Jepang dan dijadikan alat propaganda. Next ada organisasi radio komunikasi di Indonesia. Nah, yang pertama nih ada Radio Republik Indonesia atau RRI, yang dimana di kelas sebelumnya ini aku udah pernah bilang ke kalian kalau gak ada satu provinsi pun yang gak ada RRI-nya. Jadi harus ada RRI di setiap provinsi gitu guys, jadi diratakan. Yang kedua ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI. RAPI ini berdiri pada 10 November tahun 1980. Dan selanjutnya ada pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan radio komunikasi. Komunikasi dalam jaringan menggunakan radio komunikasi merupakan metode transmisi data atau informasi melalui gelombang elektromagnetik yang memungkinkan pengiriman sinyal tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti militer, navigasi antar kapal, penerbangan, serta dalam sistem komunikasi darurat yang vital untuk koordinasi respons terhadap bencana atau situasi kritis. Selanjutnya ada sistem komunikasi radio. Teknologi radio yang ditentukan oleh perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan Software Defined Radio atau SDR telah mengubah sebagian besar bidang komunikasi dan jaringan modern. Teknologi SDR diimplementasikan di beberapa fungsi pada sistem radio seperti modulasi atau demodulasi, pengolahan sinyal, pemrograman, dan protokol link layer pada perangkat lunak. Hal ini sangat membantu pada saat mendesain ulang sistem perangkat lunak radio di mana parameter atau parameter ini sering diubah-ubah untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terakhir ada frekuensi radio untuk keperluan sehari-hari seperti RFID, telekomunikasi, remote control, handcam, transportasi, dan broadcast. As I ever tell you, kalau frekuensi radio itu bermacam-macam. Nah, yang pertama nih ada frekuensi sangat rendah atau VLF. Itu
frekuensinya dimulai dari 10 sampai 30 kHz. Kegunaannya untuk komunikasi langsung jarak jauh. Yang kedua ada frekuensi rendah atau LF. Frekuensinya dimulai dari 30 sampai 300 kHz. Kegunaannya untuk angkatan udara dan laut. Ketiga, ada frekuensi medium atau MF. Frekuensinya dimulai dari 300 kHz sampai 3 MHz. Gunaannya untuk siaran radio. Next, ada frekuensi tinggi dimulai dari 3 sampai 30 MHz. Kegunaannya untuk semua jenis komunikasi. Lalu ada frekuensi sangat tinggi atau VHF dimulai dari 30 sampai 300 MHz. Kegunaannya untuk komunikasi TV, radar, FM, gelombang mikro. Lalu ada frekuensi ultra tinggi atau UHF dimulai dari 30 MHz sampai 3 GHz. Kegunaannya sebagai radar, komunikasi gelombang mikro. Lalu ada frekuensi super tinggi, dimulai dari 3 sampai 30 GHz. Kegunaannya untuk radar pengulang radio komunikasi laut atau satelit. Terakhir ada frekuensi amat tinggi atau EHF, dimulai dari 30 sampai 300 GHz. Kegunaannya adalah eksperimental. Nah guys, itu dia materi kelas radio di minggu ini, dan aku akan bakalan terus cerita sih ke kalian materi apa aja yang aku dapet dan apa yang aku ketahui gitu akhirnya dari materi-materi yang disampaikan di kelas radio berikutnya. Nah, sebelum aku pamit nih ke kalian, aku mau muterin dulu satu lagu sekaligus menutup perjumpaan kita sore kali ini, dan ini adalah special request lagunya dari teman aku nih guys, dari kelas BKI, namanya Inca Faizatun. Dia lagi butterfly era, jadi dia mau request lagu Soulmate dari Kahitna. So, ini dia lagunya. Sampai jumpa di cerita kelas radio berikutnya. Tetap di 102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Bye. Engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu suka untuk dimengerti semua ini, kita terlambat, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin
pasanganku. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati.